Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Saya Budi Sucipto, Doktor Mata Kuliah Metode Pendidikan Sosial. Pada sesi pertama, kita sudah mempelajari dan memahami perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta metode ilmiah sebagai suatu cara untuk menemukan kebenaran ilmiah dan etika melakukan penelitian. Dan dalam sesi ini kita akan membahas lebih dalam dan kita juga akan berdiskusi tentang orientasi dalam metode penelitian, objek penelitian sosial, dan ragam pendekatan. Langsung saja, silakan memperhatikan materi yang akan disampaikan. Pada modul 2 ini kita akan membahas tentang ragam pendekatan penelitian. Dalam ragam pendekatan penelitian, di sini terbagi atas 3 sesi. Yang pertama yaitu berbicara terkait orientasi dan metode penelitian. Yang kedua, objek penelitian sosial. Dan yang ketiga, ragam pendekatan penelitian. Kegiatan yang pertama yaitu orientasi dalam metode penelitian dan objek penelitian sosial. Sebelum melangkah ke materi pendekatan dalam penelitian, kita akan memahami terlebih dahulu orientasi dalam metode penelitian dan objek penelitian sosial. Pemahaman ini perlu agar Anda dapat memperoleh wawasan yang jelas tentang ruang lingkup metode penelitian yang kita pelajari. Orientasi dalam metode penelitian. Untuk memahami ilmu pengetahuan, ada berbagai cara yang kemudian dianggap sangat penting. Sebagian orang menekankan pada cara berpikir, yaitu sikap ilmiah. Sebagian lainnya menekankan pentingnya cara untuk melakukan suatu, yaitu metode ilmiah. Ada pula yang menganggap pentingnya hasil-hasil penerapan metode-metode ilmiah, yaitu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan ketiga penekanan tersebut adalah sifat ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan jawaban dari masalah-masalah pokok mengenai pengetahuan yang benar. Di antaranya, yang pertama yaitu apakah pengetahuan yang benar itu? Pertanyaan ini kemudian muncul berkaitan dengan hubungan dengan keinginan manusia untuk memperoleh sebuah kebenaran. Dan pertanyaan yang kedua muncul, yaitu dapatkah manusia mencapai pengetahuan yang benar? Jika dapat, bagaimana kemudian caranya? Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan keinginan manusia untuk memperoleh cara mencapai sebuah kebenaran. Kalau pada pertanyaan pertama dia lebih spesifik tentang bagaimana kemudian keinginan manusia. Nah, pada pertanyaan kedua, pertanyaan tersebut muncul tentang cara untuk mencapai sebuah keinginan manusia. Nah, di sini ada salah satu kutipan dari Brickman pada tahun 1927 yang kemudian dikutip oleh Swabrata pada tahun 1998. Salah satu pemikir dalam ilmu fisika tersebut banyak berpengaruh dalam metode penelitian, terutama dalam hal definisi operasional konsep-konsep. Dari cuplikan di atas atau dari kalimat terakhir kutipan di atas, itulah yang kemudian pandangan Brickman disebut sebagai operasionisme dan definisi model Brickman disebut definisi operasional. Ya, ketika kita mengamati petunjuk teknis, penulisan atau pedoman karya ilmiah di masa modern saat ini, kita banyak menemukan ada bagian dalam metode penelitian itu yang disebut sebagai
definisi operasional. Nah, tujuannya adalah untuk memperjelas semua konsep, yaitu memastikan bahwa konsep-konsep tersebut telah mempunyai acuan operasi yang jelas, baik bagi yang mendengar, membaca, maupun yang merumuskan. Sedangkan pada tulisan yang disebutkan Stephen pada tahun 1946, ini lebih mengarah ke metode kuantitatif ya. Jadi dia menggolongkan skala pengukuran menjadi 4 golongan. Di antaranya yaitu yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat adalah nisbah atau skala resiko. Jadi keempat skala tersebut yang dalam penerapannya menghasilkan 4 macam data. Sangat besar pengaruhnya dalam penelitian karena akan menentukan jenis metode statistik yang tepat. Next. Nah, yang kedua yaitu kita masuk di objek penelitian ilmu sosial. Kegiatan penelitian ilmiah pada umumnya itu menghasilkan penjelasan ilmiah juga. Nah, berbeda dengan cara berpikirnya common sense, di mana penjelasan ilmiah itu mempunyai sifat yang khusus seperti sistematis, saling terhubung, dapat diuji kebenarannya, dapat digeneralisasi, dan mempunyai kemampuan menduga atau memprediksi. Nah, dalam ilmu-ilmu sosial, sasaran atau objek penjelasan ilmiahnya adalah perilaku sosial, yaitu segala aktivitas manusia dalam lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Nah, bagaimana kemudian ketika misalnya risetnya berkaitan dengan ilmu administrasi? Nah, berarti kita berkaitan dengan lembaga. Maka yang menjadi objek adalah lembaga atau bahkan bisa masyarakatnya. Masyarakat tersebut merupakan salah satu objek ketika kita meneliti sebuah kepuasan pelayanan. Bagaimana kemudian kepuasan yang diberikan instansi publik dalam melakukan sebuah pelayanan. Nanti yang menjadi objeknya siapa? Yang menjadi objek adalah masyarakat yang menerima pelayanan. Nah, pada kegiatan kita next ke kegiatan belajar yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas pendekatan dalam penelitian. Pendekatan penelitian menjadi dasar penetapan desain penelitian. Oleh karena itu harus dipilih secara cermat karena pendekatan penelitian yang tidak pas akan mengakibatkan hasil penelitian yang melenceng dari tujuan yang diinginkan. Pada kegiatan belajar ini, kita akan membahas tentang pengertian pendekatan dan metode penelitian. Memilih pendekatan penelitian, ragam pendekatan penelitian, dan tugas ilmu dan penelitian. Bagian ketiga yaitu pendekatan dalam penelitian. Secara pengertian, pendekatan penelitian itu dapat diartikan sebagai refleksi struktur berpikir yang tersistemasi dalam suatu bentuk atau jenis penelitian yang akan kita lakukan yang kita pandang tepat untuk menjawab rasa ingin tahu kita terhadap suatu hal. Pendekatan penelitian berhubungan dengan jenis informasi apa yang kemudian diperlukan, dari siapa informasi dikumpulkan, dan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan. Pendekatan penelitian mana yang akan dipilih itu tergantung jenis informasi yang diperlukan. Sedangkan metode apa yang akan digunakan itu tergantung cara yang dipilih untuk mengumpulkan sebuah informasi.
Di dalam memilih pendekatan penelitian, di sini ada 4. Yang pertama, apakah informasi yang kita perlukan itu sudah tersedia? Yang kedua, mengapa kita memerlukan sebuah informasi? Yang ketiga, populasi seperti apa yang kemudian hendak kita terangkan? Dan yang keempat, sumber daya apa sajakah yang kita miliki dan dapat kita arahkan? Keempat ini yang kemudian menjadi salah satu model yang kemudian harus kita pilih satu persatu sebagai pendekatan dalam sebuah penelitian. Kita masuk ke ragam pendekatan penelitian. Di dalam ragam pendekatan penelitian ini terbagi dalam 9 model. Model yang pertama yaitu pendekatan penelitian historis. Biasanya model ini digunakan jika suatu penelitian bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematik dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, melakukan verifikasi, dan melakukan sintesa bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang kedua, yaitu pendekatan penelitian deskriptif. Seringkali disebut sebagai penelitian survei. Jadi, model ini dipilih jika peneliti bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai suatu situasi atau kejadian. Yang ketiga, yaitu pendekatan penelitian perkembangan. Nah, model ini dipilih jika peneliti bermaksud untuk menyelidiki pola dan perunutan pertumbuhan. Yang keempat, pendekatan penelitian kasus dan penelitian lapangan. Model ini dipilih jika penelitian memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau bahkan dalam lingkup masyarakat. Model yang kelima itu disebut sebagai pendekatan penelitian korelasional. Nah, pendekatan ini dipilih jika suatu penelitian bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu variabel penelitian lain. Dan yang keenam, yaitu model pendekatan penelitian komparatif. Nah, model yang keenam ini dipilih jika suatu penelitian bermaksud untuk meneliti kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian suatu dengan variabel penelitian lain, dengan cara meneliti akibat yang ada dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab. Yang ketujuh yaitu pendekatan penelitian eksperimental sungguhan. Di model yang ketujuh ini dipilih jika suatu penelitian bermaksud untuk meneliti kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian satu dengan variabel penelitian lainnya dengan cara meneliti kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dengan satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak disertai kondisi perlakuan. Yang kedelapan, yaitu pendekatan penelitian eksperimental semu. Nah, ini mirip penelitian eksperimental, tetapi dilakukan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan penelitian kaji tindak. Nah, model ini dipilih jika penelitian bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung pada dunia kerja atau dunia aktual lainnya. Nah, pada pembahasan kita yang terakhir ini, nah, di sini dijelaskan tugas-tugas ilmu dan penelitian tersebut. Jadi ilmu dan penelitian dapat disyaratkan sebagai dua sisi dari mata uang. Jadi dapat kita ibaratkan seperti
satu mata uang koin. Jadi setiap sisi memiliki gambar yang berbeda, tapi satu mata koin ini tidak bisa dipisahkan karena saling terhubung dan saling melengkapi. Karena itu, tugas ilmu dan penelitian dapat dikatakan sangat identik seperti mata uang koin tersebut. Yang pertama, tugasnya yaitu mendeskripsikan. Yang kedua, menerangkan. Yang ketiga, menyusun teori. Yang keempat, memprediksi. Dan yang kelima, mengendalikan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan dibaca kembali dan kita masuk ke sesi diskusi. Saya Heri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.